Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi berdiskusi di serial Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Insya Allah bersama Prof. Abah. Alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Siap. Sehat ya, Prof ya? Insya Allah, tapi belum makan siang. Wah, siap. Nanti makan siang bareng-bareng kayaknya nih ya. Amin. Oke, baik. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah surah ya. Karena tema kita ngopi ya, ngobrol perkara iman dari surah Maryam ayat 30 dan juga 31 yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ya. Kemudian ayat ke-32-nya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salawati waz zakati ma dumtu hayya. Ya, yang artinya dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah dan dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi ya. Kemudian dilanjutkan, dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku. Nah, dalam kesempatan ini insya Allah akan dibahas secara ya umum ya oleh Prof. Abah ya untuk menjadi inspirasi buat para teman-teman semua untuk mengupgrade keimanan lebih dalam lagi dan meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Oke, Prof. Abah, dengan penjelasan ayat ini bagaimana Prof. Abah mungkin memberikan pandangan Prof terkait dengan surat ini, Prof? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Abah. Coba bacaannya tadi. Ini ayat ini sering sekali muncul di TikTok, di reel pendek dan sebagainya, di recite ya, dibacakan dengan nada khas Afrika ya. Ada yang hafal? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nadanya kurang lebih begini. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Sampai ayat ke-35 ya. Ayat ini penting sekali. Kalau guru saya di Kalijati mengajarkan bahwa pada saat Nabi Muhammad mulai bertugas sebagai Nabi, tahun berapa? Depannya aja, 500, 600, 700? Jadi Nabi, Pak? Ya, 600-an. 500 kan baru lahir, 571. Jadi beliau mulai bertugas tahun depannya 600-an. Meninggal 632. Nah, tahun 600 itu adalah kalau di belahan di agama saudara-saudara kita itu sudah ada peristiwa Nisea ya, konsili Nisea tahun 325. Lalu ada konsili satu lagi tahun 400-an. 325 dan 400 itu sudah membuahkan kitab yang dibendel yang seperti sekarang. Ya, yang versi kalau yang Katolik itu isinya 82 atau 83 kitab itu sudah dibendel seperti itu. Dan dogma yang waktu itu mewabah di saat itu adalah dogma Isa ibnullah. Seperti kita ya, semua di dunia sekarang harus demokrasi. Yang tidak demokrasi ketinggalan zaman gitu. Nah, kira-kira waktu itu ide yang sedang mewabah adalah bahwa Isa ibnullah. Ibnullah artinya Isa anak Tuhan. Ya, Jesus the Son of God. Lalu Nabi Muhammad turun dengan tugas mengcounter ide bahwa Isa ibnullah menjadi yang tadi saya bacakan tadi, Isa Abdullah. Bukan ibnullah, tapi Abdullah, hamba Allah. Ya, yang ditugaskan di dunia menjadi nabi, kepada dia diturunkan kitab, diwajibkan sholat dan diwajibkan membawa zakat aina ma kuntu hayya, dimanapun dia berada ya, dimuliakan pada saat dia lahir, dimuliakan pada saat meninggal, dan dimuliakan pada saat dia kembali lagi nanti dunia. Itu ayat berikutnya dan seterusnya. Dan di ayat ke-35-nya bilang, Isa berkata, Allah Tuhanmu dan Tuhanku, maka sembahlah dia. Itu adalah kalau dilihat dari perang ideologi pada saat itu
itu betul-betul counter attack. Ya, pada saat orang, "Woi, Isa anak Allah, Isa anak Allah, mari kita." Mending kalau hanya menganggap Isa anak Allah. Tapi bablas, Allah itulah Isa. Sekarang kan macam-macam. Ada yang bilang Isa dan Allah itu dua personality yang berbeda, tapi ada juga yang Unitarian yang menganggap ya Yesus itu Allah, Allah itu Yesus. Meskipun ayat banyak di dalam Bible menyatakan, misalnya pada saat Yesus dibaptis di sungai, ada suara di langit, sang Bapak bilang itu anakku tersayang, dan ada Roh Kudus terbang dalam bentuk burung merpati. Kan berarti tiga barang yang berbeda, sedang berada di tempat yang berbeda. Berarti tidak selalu bersatu kan? Gitu. Jadi, tapi ya udahlah itu urusan mereka menganggap tiga itu jadi satu. Tapi tugas sebagai orang Islam lewat Nabi Muhammad adalah kita sebagai pewaris Al-Quran harus menyatakan bahwa bukan. Isa bukan anak Allah, Isa bukan Tuhan, Isa bukan Allah, Isa tidak layak disembah, yang harus disembah itu adalah Allah. Seperti kalau ini ada cuplikan bagus ini, 17 alasan menjadi pengikut Yesus setia. Ini ini gedein ya. Ini dikumpulkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Willy Brodus Romanu Lasiman, pimpinan Pondok Diklat Al-Hawariyun Yogyakarta. Ini mas-mas perlu punya ini, ya. 17 alasan menjadi pengikut Yesus yang setia. Kalau Anda jadi pengikut yang setia, Anda harus berislam. Kalau tidak berislam, berarti Anda ngikutin yang lain. Ya, Yesus tidak minum alkohol, Anda harusnya nggak minum alkohol. Yesus disunat, Anda harusnya disunat. Yesus tidak makan babi, Anda harusnya tidak makan babi. Yesus kalau sholat berdoa sujud, sampai istilah di sini fell upon his face, tersungkur. Bukan tersungkur itu sujud, seperti yang dilakukan orang Islam. Kalau Anda doanya bukan sambil sujud, berarti Anda nggak ngikutin Yesus, dan seterusnya. Jadi kata ini, if you really the true followers of Jesus, you must be Muslim. Nah, saya bacakan satu aja. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Ini Yesus yang ngomong, Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus, yang telah Engkau utus. Itu kan kayak syahadat. La ilaha illallah, Tuhan yang benar hanya satu, yaitu Allah. Muhammad Rasulullah, kalau yang bicara Muhammad Rasulullah. Kalau Isa ya Isa bin Maryam Rasulullah, Isa anak Maryam Rasulullah. Jadi ayat yang tadi dibacakan Al-Maryam, surat Maryam 30-35 itu adalah isme yang dibawa oleh Islam sebagai counter attack terhadap isme yang lain yang waktu itu sedang mewabah, yaitu Isa ibnullah, Jesus the Son of God, di counter dengan Isa Abdullah, Jesus the Messenger of God, ya, the Servant of God, hamba Allah. Jadi jangan kebalik-balik. Dengan statement yang clear, Yohanes 17:3 tadi sudah sangat clear sesuai dengan An-Nisa 59, Al-Maidah 81 dan seterusnya, yang menyatakan bahwa jangan sampai terbawa arus ikut-ikutan menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bilang anak Allah saja sudah salah. Kalau pengertiannya betul-betul Allah beranak. Karena di Bible Adam anak Allah, the Son of God. Ezra anak Allah. Israel the first anak Allah juga, the Son of God. Tapi yang diistimewakan cuma Yesus. Padahal anak Allah, istilah anak Allah itu di kalangan orang Yahudi Israel sana itu sebetulnya untuk menunjukkan orang yang dekat sekali dengan Allah. Saking dekatnya sehingga istilah yang digunakan anak Allah. Ya, children of God. Nah, tuh children kan artinya banyak. Tapi kenapa yang diistimewakan hanya Yesus, lalu diperuncing menjadi kultus menyembah Yesus sebagai Allah? Itu sudah fatal sekali. Kalau orang Islam sampai tidak paham itu, betul-betul ngajinya nggak beres. Ya, ini titik awal dari pangkal dari keimanan, yaitu menyembah Tuhan yang hanya satu. Setelah itu kalau itu sudah beres, yang lain-lain beres. Ngapain harus puasa? Ya karena yang nyuruh Tuhan yang benar itu. Ngapain harus kita? Ya karena yang nyuruh Tuhan yang benar itu.
dan seterusnya. Kenapa harus baik ke tetangga? Karena yang nyuruh Tuhan yang benar itu. Begitu soal ketuhanan ini beres, maka hal-hal yang lain, kewajiban atau perintah dan larangannya, kenapa nggak boleh begini? Ya karena yang melarang beliau gitu. Itu menjadi ikhlas, kita mengerjakannya dengan ikhlas ya. Jadi saya tutup dengan surat Al-Kahfi nomor 5 ya, berapa coba? 4 sorry. Nah ini nih. Ayo Ya. bacain. Ini tugas kita sebagai orang Islam. Al-Kahfi ayat 4. Wa yundirul ladina qalu ittakhadallahu walada. Apa artinya? Dia menurunkan Al-Quran itu juga agar dia memberi peringatan kepada orang-orang yang berkata Allah mengangkat seorang anak. Nah, Nabi Muhammad tugasnya memberi peringatan kepada orang-orang, bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak tunggal lagi, kita harus bilang no. Ya, jadi ini pergumulan, nggak selesai sampai sekarang, sudah hampir 2000 tahun, mereka tetap bilang Allah punya anak, kita harus tetap bilang bahwa kalau kamu tetap bilang bahwa Allah punya anak, itu salah. Ya, kalau anak dalam pengertiannya itu hamba terdekat, paling patuh, paling mulia, ya kan, paling disayangi, monggo silahkan. Tapi begitu di kepala kita masuknya itu betul-betul Allah punya anak, brocol lewat Ibu Maryam, wah Anda sudah kacau itu. Ya, karena di kitab-kitab yang sebelumnya Allah itu tidak mungkin jadi manusia, manusia tidak mungkin jadi Tuhan itu nggak mungkin jadi manusia dan manusia tidak mungkin jadi Tuhan. Itu sudah ada di kitab-kitab sebelumnya. Begitu ya. Mari kita perkuat keimanan kita, setiap hari makin lama makin kuat, bahwa isme, pertempuran antara dua isme ini, kita lanjutkan, jangan lengah. Kalau mereka bilang Ibnullah, kita bilang Abdullah. Kalau mereka bilang the Son of God, kita bilang no, servant of God, yang betul. Messengers of God. He is not God, we worship the God, not the messengers of God. Oke, gitu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aba atas pemaparannya, luar biasa sekali. Semoga menjadi ilmu pengetahuan yang sangat luas buat para penonton setia di channel Prof. Aba, provokator kebaikan di serial Ngobrol Perkara Iman. Insya Allah kita akan lanjut terus menerus ya di video-video selanjutnya. Dan semoga terus menginspirasi dan menebarkan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih buat Mas Arta nih.